لا يتكلم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengan rahmatnya lah, hanya dengan rahmatnya lah kita bisa sampai pada bulan suci Ramadan tahun ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang lewat perantara beliaulah kita bisa mengenal Islam dan Al-Quran. Jamaah rahimakumullah. Di sini perkenankanlah saya, perwakilan dari PC LTM NU Bangil, untuk menemani sore hari para pemirsa dengan kajian-kajian Islami. Semoga apa yang telah kami rencanakan dari PC LTM NU Bangil bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ketua PC LTM NU Bangil, yakni Ustadz Sugianto MPD, yang telah memberikan kehormatan kepada saya untuk mengisi kajian ngaji posan online sore kali ini, dan insya Allah sampai nanti akhir Ramadan. Saya selaku pribadi mengucapkan terima kasih banyak atas amanat yang telah beliau berikan kepada saya. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Kiai Haji Muhammad Sholeh Qasim, yang sampai saat ini terus mendidik dan membina kami sehingga kami bisa menjadi manusia yang berguna bagi agama Islam maupun negara. Jamaah rahimakumullah. Sebelumnya perkenankanlah saya untuk memperkenalkan diri kepada pemirsa semua, karena ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu perkenankanlah saya untuk sedikit menceritakan biodata saya pribadi. Saya adalah Muhammad Miftahul Ilmi, SAG, MAG, Al-Hafidh. Alhamdulillah. Sedikit melihat ke belakang, ini bercerita sedikit ya. Sedikit melihat ke belakang perjalanan ilmiah dan mondok saya dimulai ketika saya lulus SD, lalu melanjutkan mondok di Pondok Pesantren Hufat Darul Quran Singosari Malang, yang diasuh oleh almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Musta'in Syamsuri. Dan alhamdulillah pada tahun 2009 saya diwisuda telah menyelesaikan hafalan 30 juz. Selanjutnya dari Singosari saya melanjutkan mondok saya di daerah Blitar, tepatnya di Ngegong, di Pondok Pesantren Mamba'u Syafa'atil Quran yang diasuh oleh Kiai Haji Ali Wafa dan Kiai Haji Mundir. Di situ di samping saya tabarukan Al-Quran kepada Kiai Haji Ali Wafa, saya juga
khusus diperintahkan oleh Kiai Haji Musta'in Syamsuri untuk belajar nahwu kepada salah satu gusnya, yakni Kiai Mundir tadi. Ada kejadian yang menurut saya istimewa, di mana saya kala itu diantar langsung oleh Kiai Haji Musta'in Syamsuri dari Singosari ke Blitar untuk memondokkan saya di sana. Semoga Allah merahmati beliau, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya setelah dari Blitar kami melanjutkan mondok di Amsilati, Jepara. Tidak lama, mungkin sekitar 2 bulan untuk sekedar mengikuti bagaimana metode cara cepat baca kitab. Di sana kurang lebih 2 bulan, kemudian saya melanjutkan mondok lagi di pesantren Fathul Ulum Kewagean yang diasuh oleh Romo Kiai Haji Abdul Hanan Maksum. Setelah itu saya melanjutkan pendidikan formal saya yang sempat tertunda selama 4 tahun di Sekolah Tinggi Kuliatul Quran Al-Hikam Depok yang diasuh oleh almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Hashim Muzadi, yang saya yakin pemirsa semua kenal dengan beliau. Semoga Allah merahmatinya. Di sana saya menyelesaikan studi S1 jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir sampai tahun 2016. Setelah itu saya mengabdikan diri ke daerah timur Indonesia, yakni Papua, tepatnya di kota Timika. Di sana saya selama 1 tahun. Setelah pulang dari pengabdian, saya melanjutkan pendidikan saya, yakni S2 di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, yang alhamdulillah pada bulan Februari kemarin telah melakukan wisuda dengan predikat cum laude. Alhamdulillah. Itu mungkin sedikit biografi ataupun riwayat pendidikan saya selama ini yang saya kira penting untuk diberitahukan, karena pada masa saat ini kita harus tahu di mana kita belajar, kepada siapa dia belajar, dan kepada siapa lagi dia mengajarkan ilmunya. Mungkin itu sedikit tentang saya. Untuk itu, untuk kajian sore hari ini, insya Allah sampai nanti akhir Ramadan saya akan ngaji bareng panjenengan semua, yakni kitab Ad-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karangan Imam Nawawi. Sedikit bercerita tentang kitab ini. Kitab ini saya pertama kali dulu mengaji dengan beliau almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Musta'in Syamsuri pada tahun 2007. Saya tahun 2007 mengaji kitab ini. Untuk itu kebanyakan dari kita telah berkecimpung dengan Al-Quran mulai kecil sampai saat ini. Patutlah kiranya sedikit mengetahui tentang penjelasan Imam Nawawi tentang bagaimana kita berinteraksi tentang Al-Quran, dengan Al-Quran. Jamaah rahimakumullah, membuka perjumpaan kita kali ini, marilah kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga kita semua diberi kesehatan, kelancaran, kemudahan sampai nanti akhir Ramadan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam ta'ala ajma'in. Asyariha wa majazana ila muntaha wa ila jami'il Qur'an wa hafadhi wa ila jama'a wa ila abaina wa ummahatina wa jadadina.
khususan ila muallifi hadzal kitab Imam Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab ini berjudul Ad-Tibyanu fi Adabi Hamalatil Quran. Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia, yakni penjelasan tentang etika para penghafal Al-Quran khususnya dan para pembaca maupun pengkaji Al-Quran umumnya. Jadi bisa dilihat sekilas dari judul saja kita bisa mengetahui bahwa kitab ini menjelaskan tentang adab dan etika bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran dan bagaimana seharusnya seseorang itu bermuamalah dengan Al-Quran dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awwal fi atrafin min fadilati tilawatil Quran wa hamalatihi. Bab pertama, yakni menjelaskan tentang penjelasan atau bagian-bagian dari keutamaan membaca Al-Quran dan keutamaan para penghafal Al-Quran. Ini di sini saya tidak menyombongkan diri saya sendiri ya. Qala Allah Azza wa Jalla, tulis Imam Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah atau Al-Quran dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, maka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan merugi, dan supaya agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambahkan karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Wa rawaina an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Rawahu Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari fi sahihihi alladhi huwa asahhul kutub ba'da al-Qur'an. Imam Nawawi dalam kitabnya, setelah beliau mencantumkan dua ayat Al-Quran, beliau kemudian mengutip hadis yang diambil dari kitab Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya yang berbunyi, yang diriwayatkan dari Utsman bin Affan, yang berbunyi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis ini seperti yang kita ketahui telah familiar di telinga kita, bahwa tidak hanya orang yang hafalkan saja, tidak hanya orang yang membaca saja,
tidak hanya orang yang mengajarkan saja, itu bisa menjadikan kita menjadi makhluk yang terbaik di antara semuanya. Karena Al-Quran sendiri adalah kalamullah, yang berarti bahwa barang siapa yang membaca Al-Quran, dia sedang berbicara dengan kalam, menggunakan kalam Allah. Lisan yang dibuat untuk membaca Al-Quran setiap hari, setiap waktu, itu akan terbiasa berbicara dengan kalamullah, yang mana dia akan terbiasa berbicara dengan hal-hal yang baik. Karena kalamullah itu suci, sehingga Al-Quran pun suci. Dan barang siapa yang membaca Al-Quran, maka insya Allah perlahan demi perlahan dia juga akan ikut suci. Itu bagi orang yang belajar membaca, dia akan mendapatkan pahala yang besar dan digadang-gadang menjadi orang yang terbaik di antara manusia semuanya. Kemudian orang yang mengajarkan Al-Quran, kita patut berterima kasih kepada guru-guru TPQ yang dengan ikhlas mengajarkan kita dengan sabar tiap hari sampai bisa membaca Al-Quran dengan lancar. Tidak lain itu jerih payah para guru-guru TPQ yang sering kita sepelekan. Pernahkah kita terlintas di benak kita ketika kita sudah sukses? Pernahkah kita terlintas guru-guru TPQ kita yang mengajarkan kita membaca Al-Quran? Jika kita mau berpikir, kita seharusnya sadar bahwa apa yang telah dilakukan beliau-beliau itu merupakan anugerah yang paling besar, yakni menjadikan kita bisa membaca Al-Quran. Semoga Allah membalas amal baik, amal soleh para guru-guru TPQ dengan balasan yang baik pula. Amin ya rabbal alamin. Nah, kesimpulannya, kajian sore kali ini kita bisa menarik sebuah garis tengah yang mengatakan bahwa menjadi orang baik itu tidak susah, tidak terlalu susah. Membaca Al-Quran saja, belajar Al-Quran saja, menghafal Al-Quran saja, mengajarkan Al-Quran saja, itu merupakan salah satu jalan kita untuk bisa menjadi orang terbaik. Itu menurut Rasulullah SAW, dan kita harus percaya hal itu. Oleh karena itu, marilah kita mulai saat ini yang punya anak ataupun saudara yang masih kecil, dibiasakan untuk membaca Al-Quran agar lisannya terbiasa dengan kalam-kalam ilahi. Mungkin kajian sore kali ini saya cukupkan sampai bab ini dulu, karena ini masih permulaan juga, karena tadi sudah terpotong dengan perkenalan diri saya sendiri. Jadi semoga untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya kita bisa membahas keterangan-keterangan yang dituliskan oleh Imam An-Nawawi pada kitabnya ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi para pemirsa semua. Ada salah khilafnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jangan bosan-bosan, karena insya Allah saya setiap sore akan menemani pemirsa semua. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.